Kata Nabi Daud, wahai Tuhanku, perlakukanlah putraku seperti engkau memperlakukanku, kata Nabi Daud. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud, wahai Daud, katakanlah kepada putramu agar memperlakukanku sama seperti engkau memperlakukanku. Niscaya aku akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukanmu. Oh, Masya Allah. Yang penting jaga kesolehannya, gitu ya. Intinya begitu ya. Yang penting Allah yang lebih dulu. Inilah konsep Nabi Daud dalam mendidik anak. Dahulukan Allah. Anak kita itu tujuan utama apa? Kalau kita mendidik anak, tujuan utamanya bukan jadi hamba kita, tapi jadi hamba Allah. Buktinya yang jadi hamba orang kita selalu ingin mengendalikan anak. Kita nggak pernah bercita-cita melepaskan anak niatkan Pak Bu, anak kita jadi hamba Allah, lepaskan sedikit demi sedikit, jangan jadi hamba kita. Contoh orang tua yang ingin menjadikan anaknya hamba, dia sering membanggakan kehebatan orang tuanya atau dirinya daripada membanggakan kehebatan Allah. Terus, kalau cerita kebaikannya sama ayah teh cari kerja buat kamu, banting pulang, karena di kantor atau dibanting-banting, aku teh cari kerja kamu teh, diceritakan semua kebaikannya Mohon maaf Pak, bukan tidak boleh Anda cerita tentang kisah hidup Anda, bukan. Tapi mohon maaf, jangan ceritakan kebaikan Anda dalam konteks transaksi kebaikan dengan anak. Ceritakan silakan Pak, pengorbanan Anda dulu Anda misalkan nanti Bapak teh susah, boga budak sigasa karek kamu butuh Bapak teh susah, minta ampun susah dah. Dari ayeuna kumaha kitu Pak, angger susah Bapak. Ini ceritain nih teman. Dulu kita pernah susah, dulu kita cari kerja, dulu kita bagaimana pengorbanan cari nama, ceritakan silakan. Tapi bukan dalam konteks membanggakan diri kita, tapi dalam konteks tentang membesarkan Allah. Bisa dipahami Pak? Hati-hati, silakan ceritakan. Tapi Ustaz kalau nggak ada ceritain nggak tahu, betul Pak. Biarkan dia belajar dari kita tentang kebesaran Allah. Bukan kita. Ibu yang lahirin anak misalkan, ingat pas pembukaan dari 7 ke pembukaan 10 pas kamu, ya Allah, hambanya. Ibu ceritain bagaimana berdarah-darah melahirkan anak, silakan ceritakan. Tapi untuk membesarkan Allah, bukan membesarkan kita. Paham? Bapak ibu-ibu, kalau anak kita sudah membesarkan Allah, dia tidak akan salah alamat baktinya diberikan kepada orang tua yang mana. Bisa dipahami Pak Timur? Jadi kalau anak sudah membesarkan Allah, sudah mengakbarkan Allah, dia tidak akan salah alamat memberikan baktinya kepada siapa. Nggak usah khawatir Pak. Bahkan ketika kita pernah mendoliminya, ketika kita pernah berbuat salah kepadanya, dia jauh lebih memaafkan kita atas nama Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, masih dalam rangka pembahasan sub dari tanggung jawab pendidik atau mas'uliyatut tarbiyah. Artinya itu adalah mas'uliyatut tarbiyah. Jadi tanggung jawab pendidikan itu tanggung jawab siapa? Dan tadi satu ayat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 juga perkataan sabda Nabi Muhammad SAW terkait dengan seseorang itu akan ditanya ahafidho amdoya'an, apakah dia itu melalaikannya atau menjaganya. Jadi salah satu yang dihisab bagi laki-laki itu lebihnya adalah tentang penjagaan terhadap keluarga. Ahafidho amdoya'an, apakah dia menjaga atau melalaikannya. Maka tidak ada kewajiban yang lebih berat bagi seorang laki-laki itu kecuali menjaga diri dan keluarganya dari api. Tadi juga perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang doanya Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nukilkan lagi waktu iman, yaitu perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam risalahnya Ayyuhal Walad. Ini Ayyuhal Walad ini kitab tipis waktu iman, wahai anak gitu Ayyuhal Walad itu kitab tipis, tapi itu sebetulnya untuk murid sebetulnya
Ya, beliau mengatakan bahwa makna pendidikan itu sama seperti pekerjaan petani. Ya, jadi mendidik sama dengan menanam. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, saya tambahkan ya. Ini bukan perkataan Imam Ghazali, saya tambahkan. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kalimat mendidik itu dengan menanam dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-37. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendidik Maryam, yaitu putrinya Imran, dengan kalimat wa ambataha nabatan hasanah. Wa anbataha, anbata yang putih itu menanam. Ya, tapi kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Quran, itu terjemah Quran, itu dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Jadi kalimat mendidik Allah menggunakan kalimat anbata, seolah-olah memberikan tasawur kepada kita, memberikan mindset kepada kita, cara berpikir kepada kita bahwa mendidik sama dengan menanam. Ya, seperti apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, kalau mendidik itu sama dengan menanam, tak berlaku lebih cepat lebih baik, tak berlaku lebih banyak lebih hebat. Oke? Ya, jadi mohon maaf, kaidah pendidikan yang kurang tepat adalah lebih cepat lebih baik. Mohon maaf, ini bukan jalan tol. Ya, lebih banyak lebih hebat. Mohon maaf, ini bukan sapi perah. Kalau sapi perah, insya Allah lebih banyak lebih berat gitulah ya. Tapi anak kita bukan sapi perah, ya. Tapi mendidik sama dengan menanam. Ada tahapan, ada kadar. Setiap tahapan punya kadar pendidikannya masing-masing. Dan itu sudah disebutkan oleh Nabi. Kita belajar, tenang. Nanti termasuk tahapan-tahapan kita belajar dari Nabi, teman-teman. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Imam Al-Ghazali, maka pekerjaan petani itu mencabut duri-duri dan menyaingi rumput-rumput liar agar tanamannya tumbuh sehat dan mendapatkan hasil panen yang maksimal. Itu jadi kata Imam Al-Ghazali demikian. Ya, maka tugas kita itu ikhwatul iman, bagaimana selain menumbuhkan, merawat juga adalah menjaga, memagari anak. Tapi sebetulnya sebagaimana kaidah amar ma'ruf nahi munkar. Coba lihat, amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar amar ma'ruf atau amar ma'ruf nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar. Karena ketika seseorang amar ma'ruf, pada hakikatnya dia sedang melakukan proses nahi munkar. Atau ya. Jadi ketika seseorang itu sedang menanamkan kebaikan atau sedang merawat kebaikan, sedang menumbuhkan kebaikan, pada waktu itu dia sedang menjaga anaknya dari maaf. Ketika seseorang ayah, seorang ibu itu sedang menanamkan kebaikan, menumbuhkan kebaikan, maka pada waktu itu sedang membagari anak dari keburukan. Pak Ustaz, anak saya kenapa suka K-pop? Drama Koreanya Pak Ustaz, aduh ya Allah. Kata seorang ibu. Ya, saya tanya, ya selama ini sebelum anak suka K-pop, ibu suka kisahin anak nggak tentang sirah Nabi? Enggak Pak Ustaz. Suka cerita anak nggak tentang sahabat Nabi? Enggak Pak Ustaz. Anak ibu perempuan laki-laki? Perempuan Pak Ustaz. Sudah kisahin anak nggak tentang 4 perempuan wanita surga? Belum Pak Ustaz. Oke. Jangan salah kan? Selama ini kita kemana? Ya begitu ya waktu iman. Ya masalah K-pop, masalah anak remajanya, undang-undang yang lah ya, begitu. Ya drakor juga sama ya waktu iman. Ya kan nggak inline. Anak pengen rajin sholat tapi diberikan drakor itu nyambung untuk kayak drakornya drama Korea syariah gitu ya. Dan drama Korea syariah, ya begitu ya. Misalkan pakai kerudung, pakai jilbab, anak pengen pakai jilbab juga ya. Tapi mohon maaf ya, begitulah teman-teman rahimanallah wa. Jadi jangan salah jangan. Ini berarti kalau anak kita, kayak anak kita Pak malas itu berarti tidak rajin. Nah selama ini kemana kita untuk membuat anak rajin sudah berusaha belum? Ketika anak malas kita protes. Ketika anak kedua kurang amat iman. Selama ini kita sudah belum merawat rajinnya anak, menumbuhkan rajinnya anak. Begitu iman. Kalau orang budak atau rajin, kalau tadi mau kedul. Ya jangan kan anak teman-teman. Kadang orang tua ada malas ya, betul nggak? Orang tua ada malasnya Pak? Jawablah jujur karena rese gitu itu. Orang tua ada malasnya nggak? Ada ya teman. Kalau gengsi gitulah tidak ada apa. Ya
Nah, berarti kalau malas sedang tidak rajin. Bagaimana supaya menemukan rajin? Kalau rajin pasti tidak malas kan begitu. Mohon maaf ya teman. Kalau saya lebih anak tiba-tiba kedulu sholat, itu indikasi buat kita kan? Ya makanya kalau kita menanamkan merawat kebaikan yang ada pada diri anak, maka kita sedang menghindarkan anak dari keburukan. Ya, kalau kata guru saya Ustaz Ajo Negeri itu, namun mudah masuk poin ulin karena game satu ketik game, walaupun udah bisa dilepasin. Ya, selama ini orang tuanya suka ngajak main enggak? Itu iman. Ya, begitu. Ya, walau alam bisa sampai ada anak yang nanyain harga waktunya ke orang tua kan, Pak, adik bapak sajam berapa itu digaji sama perusahaan kan begitu. Ya 8 jam bapak 2 juta, berarti sajam sekian. Ya ternyata anaknya punya uang buat beli bapaknya setengah jam. Ya dikasihkan uangnya, Pak, ini aku punya uang buat beli bapak setengah jam. Ayahnya nangis Pak. Ya karena ternyata anaknya ingin main sama ayahnya, gak ada waktu ya waktu itu sampai nanyain gaji ayahnya. Karena ingin beli ayahnya untuk bermain sama dia. Subhanallah ya. Ustaz, main punya saya lelaki gagah kia anu. Ya, Pak, lihat tadi bagaimana contoh Nabi bermain. Ya, tenang Pak. Insya Allah Bapak kalau sudah hatam buku ini jadi senang main Pak. Ya, Insya Allah ya waktu itu. Gak gengsi gitu ya. Karena ada orang, kamu bapak-bapak gengsi mainnya gitu ya. Oh jarang kan. Dan ada orang tua senang kalau anaknya itu gak dekat sama dia. Ya. Namun bapak datang bapak kecil jarang sampai ya cari cing. Kemudian ayahnya merasa bagus, ini anak-anak hebat ini ya. Dia merasa berhasil. Ya padahal dalam hati anaknya ini ya. Ada ini bapak ini gitu ya. Makanya ketika bapaknya ibunya ngasih kabar, nah mohon maaf ya bapakmu gak pulang pekan ini. Hebat sih ya, padahal dikasih makan oleh bapaknya di sekolahan sekelas dengan gaji bapaknya. Iman punya kendaraan dibeli sama bapaknya hadir, gak seneng dia. Kenapa? Karena gak nyaman dengan bapaknya. Lalu bagaimana bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan kalau gak dibuat gak nyaman? Ya, betul tidak? Ya, lalu bagaimana kita bisa mengirimkan nilai-nilai nasihat kalau tidak terkoneksi itu? HP Anda harga 20 juta, ya pulsanya 200 giga, tapi mau sinyalan, ya tidak terkoneksi. Mau dipakai apa? Maka jamaah sekalian, Bapak jamaah sekalian, nanti kita bahas tentang bab akrab, bab ngobrol dengan anaknya. Walau anak bisawab. Terakhir Pak, terakhir aja nanya. Sebenarnya terakhir ini setengah jam. Terakhir. Ini perkataan Ibnu Qayyim Pak, Ibnu Qayyim kan, dari Imam Ghazali, sekarang Ibnu Qayyim ya. Sebagian ulama mengatakan kata Ibnu Qayyim bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tua tentang anaknya di hari kiamat sebelum bertanya kepada anak tentang orang tuanya. Waduh, masyaallah. Wa qala ba'du ahli ilmi kata Ibnu Qayyim. Sebagian ahli ilmu mengatakan nanti di akhirat yang akan pertama ditanya itu adalah orang tuanya kepada anaknya tentang hak anaknya, bukan tentang hak orang tua yang ada pada anaknya. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai ya kata Ibnu Qayyim, maka barang siapa dengan sengaja tidak mengajarkan apa yang bermanfaat bagi anaknya dan meninggalkannya begitu saja, berarti dia telah melakukan sesuatu kejahatan yang sangat besar. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfatul Wadud ya. Para orang tua itu melalaikan mereka di waktu kecil sehingga mereka tidak sanggup menjadi orang yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat kepada orang tua mereka. Maka bapak ibu mohon maaf, saya itu paling sulit Pak. Itu kalau sudah ngebahas remaja ya teman. Sulit itu. Karena kemarin saya ngisi dalam salah satu seminar sekolah Islam terpadu ya. Suruh ngebahas remaja. Itu bagi saya itu kalau ngebahas remaja Pak, itu paling sulit. Sulitnya bab remaja bukan karena kita tidak bisa memahami remaja
Kalau kita tidak bisa memahami konsep pendidikan dari awal. Di lemburan bahas remaja, kudu ngaringkas di 0 sampai ke 14 tahun kan? Karena permasalahan remaja sering sekali itu adalah investasi orang tua ketika mendidiknya di usia kecil. Nggak tiba-tiba, Pak. Ujuk-ujuk gitu kan, seminggu kemarin atau sebulan kemarin tiba-tiba anak membangkang. Enggak, tiba-tiba. Enggak. Ya, bukan itu ya, itu masalahnya panjang sekali. Maka masalah anak yang sedang dihadapi kadangkala investasi pola asuh kita kepada anak semenjak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kemudian ini paragraf terakhir, ya, para orang tua melalaikan ada sebagian orang tua mencela anaknya karena telah bersikap durhaka. Sang anak membantah, wahai bapakku, engkau sendiri telah mendurhakaiku di masa aku kecil. Maka sekarang aku mendurhakaimu setelah engkau tua. Sewaktu aku kecil engkau melalaikanku, maka sekarang aku pun melalaikanmu di masa tua. Bapak-bapak, ini gak ada anak-anak, alhamdulillah. Saya itu paling berat, Pak, kalau membahas pendidikan anak, kata yang budak, itu paling berat. Soalnya itu sudah jadi kendala yang Pak, mantap, habis ganti gara-gara bapak itu dah ya. Wayangnya, udah bapak bakal kasih itu di waktu itu. Ya, nah di sini karena gak ada anak-anak, alhamdulillah kita aman, Pak. Tinggal kita banyak istighfar kalau ada apa-apa, Pak. Kenapa ya waktu itu saya tidak berbicara? Saya katakan anak itu durhaka tetap. Nggak ada jadi alasan waktu itu. Dulu orang tua kita pernah mendolimi kita, itu tidak jadi alasan kita bisa mendolimi orang tua hari ini. Nggak jadi alasan. Ya, nggak bisa kita hari ini mendolimi orang tua, lalu juga orang tua dolimi saya. Enggak, waktu itu. Ya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nggak bisa waktu itu. Ya, kita beralasan sebagai seorang anak mendolimi orang tua gara-gara orang tua mendolimi kita. Tetap durhaka waktu itu. Tetapi jika kita jadi orang tua, ada anak yang durhaka, ada anak yang tidak berbakti, ada anak yang tidak melayani, tidak khidmat kepada kita sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya, sebagai ibunya. Mari kita evaluasi. Ya, ikhwati iman. Mari kita evaluasi. Jangan-jangan dulu kita melalaikannya semenjak kecil. Maka jamaah sekalian, Islam sudah memperhatikan pendidikan anak semenjak kecil, Pak. Bahkan sebelum memiliki anak, itu Nabi sudah mengatakan takhayyaru linutfatikum. Pilihlah tempat-tempat nutfah kalian. Dipilih ya waktu itu. Maksudnya apa? Cari perempuan calon ibu anak kita itu harus pilih-pilih, Pak. Ya, Ustaz, aku kan sudah enggak semuanya kalau mikiran lain. Waktu itu. Ya makan macam. Dan sudah ada, kan nggak usah mikir kemana-mana. Ya, biasa berkambing, Ustaz. Berkambing, pas ada motor lain, nggak bisa ya waktu itu. Tapi Nabi saking perhatian yang menjadi generasi, Pak. Itu bukan ketika lahir, itu bukan ketika gede, tapi takhayyaru linutfah itu kata Nabi. Carilah tempat-tempat nutfah anak-anak kalian. Cari yang baik, pilih yang baik waktu itu. Ya, dan itulah salah satu di pembahasan ini nanti subbab kedua yaitu as-sa'yu lizawaj min imra'atin shalihah. Seperti apa dan apa fungsinya? Kenapa? Saksikan episode berikutnya. Atur nuhun, sakitun biasa kami atur. Itu baru kita membahas mas'uliyatut tarbiyah, tentang tanggung jawab mendidik. Mudah-mudahan Pak, ibu-ibu, jamaah sekalian, saya mengajar. Saya juga masih belajar sampai hari ini waktu itu. Tapi setidak-tidaknya doa kita makin kenceng ke Allah. Ada kesadaran untuk bisa kemudian terlibat dalam mendidik anak semampu yang kita bisa, Pak. Atau setidaknya kita banyak beristighfar jika kita sadar banyak melalaikan ya iman. Dan Allah mampu, Pak, mempercepat orang yang terlambat, kemudian melambatkan orang yang lebih dahulu. Allah mampu, Pak. Sebagaimana Abu Hurairah yang lebih hebat dari para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Padahal Abu Hurairah itu 4 tahun waktu iman terakhir Nabi mau wafat baru dah masuk Islam waktu iman. Allah mampu waktu iman. Nah, Allah mampu mengakhirkan orang yang lebih dulu. Allah mampu Bapak Ibu. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, mudah-mudahan dari masalah tarbiyah ini tumbuh kesadaran kita, upaya kita untuk bisa berupaya mendidik anak. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kewajiban orang tua dalam mendidik anak selain memberi contoh teladan yang baik, mendoakan kebaikan untuk anak, apakah orang tua dapat melakukan amal, misalnya berinfak, bersedekah dengan niat agar anak menjadi soleh? Boleh. Inilah tawasul bi amalin soleh, tawasul dengan amal soleh. Saya ceritakan kisah Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang ulama tabi'in senior yang waktu itu muridnya para sahabat. Yaitu kalau lihat anaknya itu sholat 2 rakaat. Kalau lihat anaknya sholat 2 rakaat. Ya, jadi kita boleh beramal soleh untuk diniatkan minta tolong kepada Allah, ya, supaya anak kita disolehkan. Amal apa yang paling utama untuk bisa anak kita soleh? Amal orang tua yang paling utama apa? Supaya anaknya bisa jadi soleh apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Amal apa yang paling utama dilakukan orang tua untuk anaknya soleh? Sholat 5 waktu. Sederhana, Pak. Sholat 5 waktu. Tapi kalau sholat 5 waktu ini betul-betul dijadikan senjata oleh kita, selesai pas semuanya. Itulah yang menjadikan para sahabat punya perhatian besar dengan sholat 5 waktu. Tentang kekhusyuannya, tentang waktunya, tentang kaifiatnya, bagaimana kualitas kekhusyuan kita. Sholat 5 waktu, Pak. Bukankah Nabi mengatakan innal musalli yunaji rabbahu, orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya. Para ulama mengatakan ketika seseorang berdiri salat, dia sedang mengetuk pintu rahmat Allah agar Allah bukakan rahmat untuknya. Jika Allah sudah berikan rahmat kepada kita, maka insya Allah jaga keluarga kita. Jika kita jaga salat Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Betul? Itu surat Al-Baqarah, kata Allah, jagalah salat kalian yang 5 waktu, jagalah salat wusta dan berdirilah dengan yang khusyuk. Jika Allah sudah jaga kita, mohon maaf, jika kita sudah jaga sholat, maka Allah akan jaga kita dari keluarga kita. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah? Sholat. Makanya orang jaga sholat, Allah akan jaga keluarganya. Orang jaga sholat, Allah jaga anaknya. Orang jaga sholat, Allah jaga keberkahan bisnisnya. Orang jaga sholat akan dijaga tentang ilmunya. Maka amalan yang paling utama orang tua lakukan sebagai bentuk tawasul kepada Allah supaya anaknya disolehkan adalah sholat 5 waktu, Pak. Ya, Allah bisa. Jadi jangan begini, Pak. Ustaz, amalan apa? Tahajud, qiyamul lail, sedekah, khotimahnya, saum sunat, sholat duha. Tapi sholat subuh kaburadan, sholat duhur 1:30, sholat maghrib asal-asalan, sholat isya sampurna. Itu salah, Pak. Ya, kenapa? Karena kita tidak bertahap di waktu ini. Kita pingin amal-amal terbaik, tapi kita lupa. Sholat 5 waktu saja itu luar biasa dahsyatnya. Barang siapa yang kakinya, anggota tubuhnya sedang disujudkan oleh Allah, maka apa yang terkena pada anggota tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Pertanyaannya, seberapa nikmat ketika kita sujud? Atau yang gak cabut apa ya, Pak? Ustaz, jadi panjang, cekap sakit. Ya, Allah bisa. Jadi boleh ibu, bapak, ya kita bersedekah boleh. Karena saya dulu pun menambah sholat, ya menambah sholat 2 rakaat sholat sunnah supaya anaknya disolehkan. Terus, kalau ada pertanyaan, Gak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ya. Mau tanya. Ya, saya mau jawab. Saya ketitipan anak laki-laki kelas 3 SMA, yatim piatu, ya Pak Ustaz. Iya. Tapi sifatnya teh kalau di Sundana kumang urang. Kumang urang teh naon, Bu? Segalanya. Maksudnya nggak bisa, anaknya nggak bisa di keinginan kita teh nurut gimana gitu. Masalahnya kita selalu punya mindset kurang. Ingat nih, tanggung jawab kita bukan mengendalikan anak, tapi mendidik anak bisa mengendalikan dirinya. Beda? Ulangi. Tulis Pak dia. Tanggung jawab kita adalah bukan mengendalikan anak. Ini dirubah dulu mindsetnya supaya kita pendekatannya beda. Saya tidak mengatakan bahwa anak ibu teh nggak harus dirubah. Saya kira harus dirubah. Tapi benerin dulu mindsetnya supaya kita lebih paham tentang fase perkembangan anak remaja. Ini banyak orang tua yang berharap anak remajanya harus selalu seiring sejalan dengannya.
sudah punya pikiran sendiri. Apa sih? Makanya tantangan ibu berat. Ya, ngambil anak usia SMA. Nah itu udah berat karena dia sudah punya servo mekanisme di 10 tahun pertama. Tahu servo mekanisme? Saya juga tidak tahu, Pak. Asal kata ngomong lain. Jadi ibu ya, itu karena dia sudah persistemkan di 10 tahun pertama apa yang dia dapatkan dari pengasuhan itu sudah menjadi karakternya. Makanya nggak mudah kalau menghadapi anak remaja, gitu ya. Lalu disebut nanti recovery emosinya itu nggak mudah, recovery karakter baiknya itu nggak mudah karena sudah banyak yang masuk ke alam bawah sadar, gitu kan? Ke atas ya. Jadi ibu pahami, yang pertama pahami bahwa fase perkembangan itu usia anak remaja siap-siap sudah diatur, Pak. Sudah siap-siap diatur. Kayak kalau apalagi mohon maaf yang kedua, ya. Jadi kalau anak nama remaja, panjang itunya tidak tahu. Anak nama remaja siap-siap untuk bisa beda. Misalnya bukan yang salah ngerti. Yang kedua, pahami bahwa tadi anak remaja itu adalah hasil daripada kualitas pendidikan sebelumnya. Makanya ibu mohon maaf turunkan ekspektasinya, turunkan harapannya, ya. Karena makin tinggi harapannya, makin tidak sesuai dengan kenyataan, makin kecewa. Kalau sudah kecewa, ibu marah. Kalau sudah marah, stres, stop, kan bahaya buat imannya. Jadi sudah bu, ya, ibu turunkan harapan. Oke, dia anak remaja, sudah punya pikiran sendiri. Oke, dia anak yang aku bawa, yang aku dititipin setelah dia usia remaja. Artinya apa? Proses pendidikan 10 tahun kurang lebih yang dia dapatkan sebelum dengan kita itu berpengaruh, Pak. Ya, pahami itu. Yang ketiga, turunkan ekspektasi, turunkan harapan. Yang keempat, bu, tips dari saya, perbaiki komunikasi. Cara ngobrolnya udah beda. Ingat, mindsetnya kita bukan kewajiban kita bukan mengendalikan anak. Ya, mohon maaf Pak, kalau kita ingin mengendalikan anak, ekstrim kanan, ekstrim kiri, Pak. Ekstrim kanan, ekstrim kiri apa? Kalau kita bisa mengendalikan anak, ekstrim kanannya apa? Selalu nurut anaknya. Iwat-iman. Urusan jodoh iwat-iman. Ya, akhirnya apa? Mohon maaf, nggak dewasa, nggak mandiri. Jangan kira rumah tangganya nggak lama. Kenapa? Banyak diatur oleh orang tuanya. Oke? Atau ekstrem kiri. Ekstrem kiri apa? Lawan, membangkang, ribut, ramai dengan orang tua. Kalau orang tua selalu ingin mengendalikan anak, mulai urusan, mohon maaf, jangan urusan syariah, Pak. Urusan dunianya, urusan profesinya, urusan hartanya, urusan jodohnya, selalu ingin diatur oleh kita. Bukan berarti kita tidak boleh menasihati, mohon maaf ya, tapi turunkan ekspektasinya. Itu bu yang keempat. Yang keempat tuh gitu. Apa? Yang keempat ya, perbaiki cara itu komunikasi Anda. Jadi tujuannya bukan mengendalikan anak, tapi anak bisa mengendalikan dirinya. Kumaha carana, kumaha tekniknya. Panjang, saksikan episode berikutnya. Iya ya Pak Firman. Jadi sekali lagi ya, tujuan kita jangan punya mindset, udah perlu terkendali, udah kudu nurut wae. Itu Pak. Siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim? Ya, bereskan mulai merasa. Itu kumaha sama kabur itu. Tuh, gak tuh diketin, ini salah parmanya. Ya, gimana Firman? Insya Allah Pak, Bu, insya Allah kita akan bereskan, insya Allah di waktu yang lain, ya bagaimana caranya kita belajar dari Ibrahim. Terus Bu, yang penting lagi, perbaiki dulu yang poin keempat, komunikasi. Jadi tadi satu, ya, apa namanya, pahami fase perkembangan remaja, makin susah diatur. Sebenarnya bukan susah diatur sih sebetulnya. Kalau saya itu susah diatur itu kalimat negatif. Kalau saya, dia sudah mulai mau mandiri, ya, sudah mulai mau mandiri Pak. Ya, yang kedua adalah ingat itu anak yang kita bawa bukan sentuhan kita. Jadi kita harus dulu memahami itu bahulan aku gitu ya. Bisi bahulan biasa dicapokan, biasa disidurkan, bisa dijemput, bisa ditajam, biasa dihapusin karena mesin cuci, kolot atau gitu. Bisi Pak, kita nggak tahu. Ya, kita harus pahami dulu anak. Maka ibu yang kelima lakukan banyak ngobrol, bagaimana lain nama. Ngobrol dari hati ke hati. Kumaha Ustaz mulainya, naon lebih kerasa kan anak angkat saya dari resepnya motor balap, ibu ngobrol bawa motor balap, punya kami bawa balapan motor, lain bawa balapan motor, ngobrol lain ibu bawa balap motor, ya mungkin biar apa frekuensi dulu. Oh nanti kita baru terurai
Yang keempat adalah perbaiki cara ngobrolnya, cara komunikasinya. Ya, karena kita bukan mengendalikan anak, tapi bagaimana anak bisa mengendalikan dirinya dalam frekuensi kebaikan. Karena cepat atau lama kita akan berpisah dengan anak kita. Dan yang kelima adalah yaitu akrab dengan anak dulu. Oh, anaknya mohon sami-sami ya. Dan apunten ibu jika tidak memuaskan, ya, mudah-mudahan bisa nambah inspirasi. Sudah? Terima kasih. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.